Plasmir itu simple, alat-alatnya nggak ribet, kita cuman pakai pinset sama spekulum. Udah, dua ini doang nih. Dua ini doang, yang ini enggak nih. Itu untuk yang lain-lain. Kita cuman pakai pinset dan spekulum. Oke, saya mulai ya. Seperti biasa lah ya, yang langkah-langkah awal kalian sudah bisa kan, sama aja semua skill. Jadi mulai dari memperkenalkan diri, memberi salam, dan jangan lupa yang laki-laki harus menyebutkan ini ya, didampingi oleh partner yang berbeda jenis ya, partner wanita. Gitu ya. Kenapa? Apalagi pasmir ya, kalian harus menyebutkan itu karena pasmir adalah kita minta pasiennya buka celana ya. Jadi harus disebutkan yang laki-laki, saya didampingi perawat, didampingi bidan gitu ya, harus kalian sebutkan. Apalagi zaman sekarang kan dikit-dikit lapor gitu. Jadi harus disebutkan karena sebagai perlindungan kita sebagai dokter laki-laki gitu ya. Oke, lalu menjelaskan tujuan. Apa tujuannya Pak Syed? Screening. Ya, screening kanker leher rahim harus jelas ya, jangan cuma screening. Screening apa? Screening atau deteksi dini kanker leher rahim. Terus apalagi yang penting selain deteksi dini kanker leher rahim? Evaluasi. Ya, itu mengetahui penyebab dari keputihan. Nah, kalian jelaskan tindakannya apa yang akan kalian lakukan, terus minta inform konsen. Bersediakah Ibu? Ya, bersedia dong. Baru formulir. Formulir ini kalian jelaskan saja yang tertulis di sini ya. Tapi kalau yang dalam kurung nama gadis, nama suami itu nggak perlu sih saya rasa. Kalian mau nyebutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting adalah nama, tanggal lahir, riwayat head, dan HPHT. Apa itu HPHT? Hari pertama, hari terakhir. Apa? Satu orang? Hari pertama, Hari. Ya, jangan salah ya. Ada yang salah pas ujian gitu. Masa HPHT nggak tahu? HPHT hari pertama head terakhir. Masa ada head pertama, bingung pas ujian, bingung head pertama apa, head pertama gitu. Jadi hari pertama head terakhir, HPHT itu harus kalian tanyakan. Dan waktu nanya ke pasien jangan Ibu HPHT-nya kapan? Ya nggak ngerti pasien, dijelaskan. Ibu HPHT-nya kapan? Apa itu HPHT dok? Gitu. Jadi harus kalian jelaskan. Hari pertama head terakhirnya kapan Bu? Gitu. Itu harus ditanya. Harus ya. HPHT itu harus ditanya, wajib. Terus persalinan, riwayat persalinan sama riwayat kontrasepsi. Pakai IUD kah dia atau pakai pil, pakai suntik dan lain-lain, itu harus ditanya. Sudah, jadi yang identitas ini hanya ini saja ya, nama, tanggal lahir, riwayat atau HPHT, persalinan sama kontrasepsi. Soalnya kan ini di belakang ada contoh nih, contoh form. Ini terlalu lengkap identitasnya ya, sampai status perkawinan, jumlah perkawinan, aktivitas seksual dan lain-lain, itu terlalu lengkap sih menurut saya. Nggak usah selengkap ini ya. Kalian sebutkan saja yang ada di checklist ini, nomor 3. Betul. Kita lanjut mempersiapkan alat nomor 4. Nah, alat-alatnya ya, spekulum. Ingat kalau ini kan kisahnya steril ya, apalagi ini kalian kan sudah semester 7, harus sudah benar melakukan skillnya, termasuk masalah steril ataupun tidak steril ya. Ini meja steril ya. Jadi kalian harus memperlakukannya layaknya seperti profesional. Jadi kalau misalnya, jadi jangan dipegang karena kalian belum cuci tangan, belum pakai handscoon, jangan dipegang. Ditunjukkan saja. Atau kalau misalnya ada korentang, disediakan korentang, boleh pakai korentang kalau memang mau megang-megang gitu. Gitu ya. Jadi duk steril, pinset, spekulum, ini yang utama ya, spekulum cocor bebek. Terus kasa steril, povidon iodin. Alkoholnya berapa persen? 96 ya, jadi bukan 70%, 96% buat fiksasi. Handscoon, cawan ginjal, baklorin, sama objek gelas. Nah, ininya ya, spatula air sama sitobras. Nah, kalau objek gelas boleh dipegang. Objek gelas, kalian menyiapkan objek gelas boleh dipegang karena objek gelas tidak perlu steril. Karena di sini juga kalian harus menjelaskan objek gelas sudah diberi
label identitas pasien. Jadi objek gelas ini harus sudah diberi label identitas pasien. Jadi saya menyiapkan objek gelas sebanyak 2 buah yang telah diberi identitas label pasien. Kenapa? Biar nggak ketuker. Jadi harus diberi identitas. Oke ya. Oke, itu aja alat-alatnya. Nggak banyak, nggak ribet alat-alat untuk pasien. Ya. Ya, ini baru mau saya jelaskan gitu ya. Cuman sebentar. Jadi perjalanan alat yang ini selanjutnya kita nyuruh pasien buka baju. Buka baju, silakan ibu buka celananya dan celana dalamnya. Lalu kita jelaskan yang ditotom ya, checklist selanjutnya. Silakan ibu duduk atau berbaring dengan posisi mengangkang seperti melahirkan atau posisi litotomi. Jadi jangan cuma sebut litotomi aja ya, pasiennya nggak ngerti. Mengangkang seperti melahirkan. Nah, setelah pasiennya sudah siap begini baru kita nyiapin. Makanya jangan lupa ya, ini adalah yang sering lupa nih, lampu ini. Karena kita kan nggak mungkin kita nyiapinnya pas pasiennya belum buka baju, mau nyorot apaan gitu. Jadi ini lampu disiapkan setelah buka celana gitu ya. Jadi kita siapkan disorot ke genitalnya gitu. Gitu. Jadi ini setelah pasiennya buka celana. Kalau belum buka celana ya nggak nyorot apa-apa kan, belum buka celana gitu. Oke, baru selanjutnya kalian cuci tangan gitu. Jadi jangan sampai lupa lampunya. Kalau misalnya lupa gimana? Saya sudah cuci tangan, dok maaf dok saya lupa gitu. Ya kalian sebutkan saja, misalnya saya meminta bantuan asisten untuk menyiapkan lampu sorot gitu. Gitu ya. Cuci tangan, pakai handscoon. Nanti kalau ujian beneran dipakai handscoon, kalau sekarang nggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya duduk menghadap genital eksternal pasien. Harus dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada di checklist tuh. Nomor 8, duduk menghadap genital eksternal pasien. Ada di checklist, jadi harus kalian jelaskan. Kalian sebutkan gitu. Saya duduk menghadap genital eksternal pasien. Gitu. Kalau misalnya kalian duduk aja gitu nggak disebutkan, mungkin ada penguji yang tidak memberi nilai gitu karena ada checklistnya. Jadi selain kalian lakukan, jadi skill lab itu selain kalian lakukan, kalian sebutkan gitu. Saya duduk menghadap genital eksternal pasien. Nah, di bagian ini ya, yang bagian 8 ini ada yang minta dijelaskan gitu, dijelaskan genital eksternalnya. Kalian jelaskan saja labia major, labia minor, pubis seperti apa, silakan kalian jelaskan. Tapi kalau saya nggak perlu. Kalian cross check ke kelompok lain, silakan yang dapat instruktur dari dosen yang lain. Kalau memang ada penjelasan silakan. Tapi kalau saya nggak perlu. Saya nanti deskripsinya yang porsio aja. Kalau yang eksternalnya saya nggak perlu. Gitu ya. Jadi duduk menghadap genital eksternal pasien. Yang kita lakukan pertama adalah asepsis. Jadi asepsis pakai pinset dan kasa steril. Saya akan melakukan asepsis menggunakan povidone iodin. Nah, asepsis itu caranya 1 kali usap dengan 1 kasa. Gitu. Di bagian pinggir-pinggirnya dulu, boleh kanan, kiri, tengah, atau kiri, kanan, tengah. Gitu ya. Jadi saya akan melakukan asepsis. Yang pertama ini kanan dulu. Itu ya caranya ya. Jadi dari atas sampai bawah, sampai sini aja. Jangan sampai anus, nggak perlu. Jadi kalian sampai sini aja, gitu ya. Jadi ini kanan dulu sampai sini. Ganti, saya ambil kasa baru pakai povidone iodin. Yang kiri sekarang. Ganti, ambil kasa baru povidone iodin. Nah, yang tengah dibantu tangan kiri, dibantu dibuka. Gitu ya. Jadi yang tengah, khusus yang tengah dibantu dibuka dengan tangan kiri terus kali. Itu ya, sekali aja. Jadi 1 usap 1 kasa. Boleh nggak dok saya usapnya berkali-kali? Boleh, tapi ganti kasanya. Jadi kanan ganti kasa. Tapi kalian untuk pembelajaran ini ya sekali aja. Nanti di kenyataan kalian boleh mau. Cuman ya diganti kasanya. Jangan begini, jangan pakai kasa yang sama gitu. Gini jangan. Diganti-ganti kasanya. Gitu ya. Oke. Baklorin ya. Baklorin. Oke,
Setelah asepsis kita pasang book steril. Ini nggak ada di checklist ya, jangan sampai lupa. Walaupun memang pada kenyataannya ada yang pakai book, ada yang enggak, tapi ini buat pembelajaran kalian, setelah asepsis pakai aja book steril. Jangan lupa karena nggak ada di checklist. Oke, setelah book steril baru kita lakukan tindakan utamanya ya, yaitu memasang spekulum. Nah, ini adalah yang utama dari pap-smear. Selain pengambilannya ya, memasang spekulum. Prosedurnya harus benar dan kalian harus juga tahu mengerti fungsi masing-masing tangan kalian. Oke, yang pertama adalah cara memegang. Cara memegang spekulum adalah seperti ini ya. Kalian selipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah. Fungsinya adalah ini untuk menutup. Jadi kalian jepit ya, kalian tutup. Megangnya juga seperti ini. Harus benar megangnya ya. Jangan nanti ada yang megang begini, ada yang megangnya begini gitu. Jangan. Megangnya yang benar di antara jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Dan ini tangan kanan ya. Ada nggak tuh kalau saya kidal gimana dok? Tetap usahakan tangan kanan. Ada nggak spekulum yang kidal? Ada, spekulum yang kidal ada. Yang ininya ada di sebelah sini ada. Cuman kan kenyataannya ini dia sih nggak menyediakan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kalian gunakan tangan kanan gitu. Jadi karena ini spekulum kanan gitu, bukan spekulum untuk kidal. Ada yang kidal ada. Cuman ini kan yang ini yang kanan. Jadi kalian gunakan tangan kanan. Gitu ya. Ini cara memegangnya. Oke, sekarang cara memegang sudah bisa. Sekarang cara memasukkan. Masuknya miring 90 derajat. Nah, seperti saya bilang, tangan kiri ada fungsinya, yaitu kita bantu membuka. Jadi jangan tangan kirinya di sini nanti ya. Jangan pegang ini atau di bawah aja tangan kirinya begini satu tangan, jangan. Tangan kiri megang membantu membuka. Jadi kita masukin miring dulu, baru sambil kita putar. Nah setelah gini, kalau kita sudah masuk begini, sudah posisi spekulumnya sudah tegak, tidak miring lagi, kita pindahkan tangan kiri kita jadi megang gagangnya. Sambil kita buka. Boleh nggak dibuka sambil perlahan-lahan dibuka dari tadi masuk? Boleh, silakan. Cuman sambil dimasukkan gitu. Sambil masuk, sambil dibuka, boleh. Ini pindah, baru dibuka sempurna gitu. Nah, gitu ya. Baru setelah kita buka, kita kunci. Nah, itu caranya ya. Jadi tangan kirinya pindah dari buka, pegang gagang. Jangan di sini terus sampai terakhir, itu susah. Jadi dibuka. Nah, gitu cara masang dari spekulum. Ada yang mau nanya cara masang spekulumnya? Hah? Udah jelas? Kalau misalnya kan tangan kita kan steril kan ya, karena pakai handscoon. Terus kalau misalnya lampunya nggak ada, menurut kita nggak ada dalam posisi yang pas itu untuk melihat. Ya minta bantuan spesimen, yang penting asisten. Jadi saya minta bantuan asisten untuk membenarkan posisi lampu ya, baru kamu giniin aja gitu. Gitu ya. Ini juga posisi begini nih sebenarnya salah nih. Kenapa? Ini kan harusnya yang benar itu gini, sejajar gitu. Jadi kita enak sebagai dokter, kita enak melihat gitu. Kalau posisinya sejajar, ini ibunya pasien agak tinggian atau bangku kita yang direndahin gitu jadi begini, nah itu enak, kita ngeliatnya enak nih. Kalau begini kan susah gitu. Karena kita harus lihat porsinya. Jadi posisi yang pas itu adalah yang sejajar gitu. Lampunya di pas itu enak tuh melihatnya, ngambilnya juga nanti enak. Nah, ini kan agak pendek gitu ya. Nah, ada lagi yang mau nanya tentang cara masang spekulum? Ya, gimana? Oke, yang berikutnya adalah sebelum kita ngambil, ini baru kalian lakukan penilaian. Yang dinilai apa? Porsio ya. Porsio itu udah ada di checklist, jangan sampai lupa ya. Porsio cervixnya harus kalian deskripsikan. Porsio cervix. Jadi kalian lihat nih, porsio tampak bentuk bulat, permukaan licin, warna merah muda.
tidak tampak adanya erosi pada porsio, tidak tampak adanya benjolan massa, tidak keluar adanya cairan ataupun sekret dari kanalis cervicalis. Itu ya. Jadi deskripsikan seperti itu. Karena deskripsi itu akan kalian masukkan ke lengkapi formulir pada langkah 18. Jadi harus kalian deskripsikan porsio. Porsio tampak bentuk bulat, permukaan licin, warna merah muda. Tidak ada sekret ataupun cairan ataupun darah yang keluar dari kanalis cervicalis. Permukaan porsio tidak ada tampak erosi, tidak ada massa, benjolan massa tumor. Udah gitu. Nah, setelah mendeskripsikan porsio, baru kita ngambil. Langkah selanjutnya adalah mengambil spesimen menggunakan ada dua menggunakan yang ini. Yang pertama adalah namanya spatula aire. Spatula aire ini ada dua ujung, cuman ujung yang kalian gunakan ini sebenarnya bisa dua-duanya, cuman yang paling sering digunakan adalah ujung yang sebelah sini, yang bentuknya dua menonjol gini, gitu ya, dua. Nah, posisinya seperti apa? Dua-duanya bisa digunakan sebenarnya itu ya. Jadi mau yang panjang ada di tengah gitu boleh, atau yang pendek yang ada di tengah begini itu boleh, silakan. Cuman kalau saya pribadi, saya biasanya adalah yang bagian yang pendek ini yang di tengah gitu, seperti ini. Kenapa? Kita kan ngambil dua ya, pakai aire sama sitobras. Yang sitobras ini kan nanti dia akan masuk ke dalam. Artinya sitobras ini yang keambil nanti sel epitel yang mana? Yang endo. Ya, endoservix kan yang di dalam kan. Nah, yang aire saya itu lebih banyak dapat ektoserviknya. Makanya kenapa saya yang panjang itu saya biasanya di luar gitu, biar lebih banyak dapat ektoserviknya. Gitu. Kalau misalnya posisi dalam ini tidak salah, silakan, boleh-boleh aja gitu. Cuman kan mungkin ini ektonya lebih sedikit dapatnya. Makanya biasanya saya begini. Dan terutama yang paling penting adalah yang harus kalian dapatkan adalah daerah liangnya ini. Daerah apa tadi namanya? Ini peralihan squamocolunar junction. Itu adalah daerah yang harus terambil pada pasien. Jadi daerah itu harus terambil. Nah, sekarang tekniknya gimana? Tekniknya adalah diputar 360 derajat, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan. Ini saya contohkan searah jarum jamnya, gini. Nah, itu ya. Jadi kalian jelaskan diputar 360 derajat searah jarum jam. Kalau mau lakukan di sini boleh. Jadi itu nanti yang penting kalian jelaskan diputar 360 derajat searah jarum jam. Ini agak susah karena ini manekin ya, kaku, apalagi ini yang di dalam. Nanti pada kenyataannya kalau memang kalian akan ngambil plasmir itu ya lebih mudah gitu, karena posisi atau bentuk serviknya akan mengikuti gitu. Oke, ini tadi saya ngambilnya searah jarum jam ya. Sekarang saya tanya, saya kan ngerok atau ngapusnya kan gini searah jarum jam. Sel epitel di sini akan lepas terambil di spatula ini. Nah, kalau saya ngapusnya searah jarum jam ini, yang saya tanyakan sel epitelnya ada di sisi A atau sisi B. Saya ngambilnya begini tadi posisinya. Sisi A. Nah, sisi A di sini ya. Nah, gitu. Jadi, nah ini langsung kalian lakukan ya, walaupun checklistnya di bawah, langsung setelah ngambil pakai air langsung kalian hapus. Jadi langsung dihapus, langsung difiksasi nanti. Nah, ngapusnya jangan salah, ngapus di objek lah. Kan tadi sisi A ya. Saya searah jarum jam sisi A. Jadi ngapusnya harus begini. Kan sisi A gitu. Ngapusnya harus benar, ngapusnya begini. Jangan begini ngapusnya ya. Nggak akan ada sel yang terambil kalau kalian ngambilnya begini ada di sisi A, tapi kalian ngapus di objek gelasnya begini. Salah, nggak akan terambil. Nggak akan kelihatan apa-apa di sini gitu.
Jadi ngapusnya harus begini. Dan ngapus itu sekali aja. Sekali geser aja. Jangan begini-begini, jangan, nggak boleh. Kalau begini-begini yang ada selnya hilang lagi, tadi sudah kehapus di sini hilang lagi, kalian bolak-balik begini. Jadi jangan, atau jangan diputar-putar gini juga, jangan. Sekali aja, set gitu. Cukup gitu ya. Setelah dihapus langsung kalian lakukan fiksasi. Saya fiksasi menggunakan alkohol 96% selama 15 sampai 30 menit. Jadi langsung ya, jangan ditunda ke langkah 15. Langsung setelah ngambil dengan air maupun dengan sitobras langsung kalian hapus dan langsung kalian fiksasi. Saya fiksasi menggunakan alkohol 96% selama 15 sampai 30 menit. Oke, selesai dengan air. Ada pertanyaan? Aku mau nanya, kalau di fiksasi di alkoholnya itu nanti sedianya itu harus di atas atau di bawah dok? Yang habis kan dihapus dok. Nah itu yang hapusnya di atas atau di bawah gitu naruhnya? Yang di ada spesimen. Semuanya. Ini kan objek glass itu kan bagian ini apa tadi, tempat apa? Identitas pasien. Kita ngapusnya tadi gimana? Dari sini sampai sini kan. Semuanya ini ya harus terkena fiksasi, cairan fiksasi. Ini kan pendek tempatnya. Nanti semuanya ini harus kena. Kalian ngapus begini kan. Berarti yang terfiksasi ya dari sini sampai sini gitu. Semuanya harus kena cairan fiksasi. Kalau cuma segini doang kalian kena cairan fiksasinya gitu begini. Ya nanti yang terfiksasi cuma yang di bagian kena alkohol 96 sini doang dong. Yang ini nggak kena. Jadi semuanya harus kena. Ini kan buat pembelajaran aja, disediakannya di tempat ini gitu kan. Boleh nggak direndam? Enggak. Boleh nggak direndam, boleh. Caranya gimana? Misalnya kalian teteskan alkoholnya berupa tetes, ya boleh aja diteteskan kan, nanti tetesan alkohol itu akan di sini kan. Tetes, kalian tetesin aja, tetes gitu kan, nanti akan ada cairannya di sini, boleh. Atau kalau misalnya nggak direndam, nggak ditetes, apalagi disemprot. Zaman dulu itu malah disemprot pakai ini apa, hair dryer itu kan alkohol 96% tuh, disemprot gitu. Cuman kan kalau nyemprot 15 menit kan lumayan juga kan, capek. Jadi sekarang hair dryer sudah jarang gitu. Kalau yang nyemprot itu udah jarang. Paling kalau nggak direndam ya ditetesin. Ada lagi yang mau nanya? Yang nanya lagi tuh, nanti pas kita ngambil itu kita ngasih tahu nggak kayak tujuan dari kita ngelakuin ini untuk mengambil artikel exoservic ini? Nanti di terakhir, di yang melengkapi formulir. Dok, izin bertanya dok, untuk yang pengambilan spesimen yang exoservic itu kan tadi diputar boleh searah jarum jam nih dok. Itu kita ngelakuinnya sekali putaran atau ada Sekali putaran aja. Ya, tadi kan ini saya nantainya searah jarum jam ya. Pertanyaannya boleh nggak kalau berlawanan arah? Boleh. Berlawanan arah gitu kan, kalian berlawanan arah. Pertanyaannya dia jadinya di sisi A atau sisi B? Sisi B. Kalau sisi B berarti kalian ngapusnya harus seperti ini. Karena di sisi B dia. Jangan kalian berlawanan arah ngapusnya tetap begini gitu. Ya salah. Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau sisi B ya ngapusnya begini. Gitu kan. Yang penting tekniknya benar dan kalian tahu gitu. Kalau tahu sih gampang gitu kan. Jadi boleh berlawanan arah, boleh, cuman ngapusnya juga harus benar gitu. Ada lagi yang nanya? Ya kita lanjut sitobras ya. Sitobras sama, jadi cuman ini masuk ke dalam kanalis cervicalis sepanjang kepala sikatnya. Jadi jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu tidak masuk gitu ya. Jadi masukkan sepanjang kepala sikatnya. Kalau di sini gimana dok? Nggak kelihatannya, kira-kira aja lah. Sepanjang kepala sikatnya. Gitu ya. Nanti ujian lakuin di sini atau di sini dok? Ya tergantung pengujinya. Nah, kalau pengujinya nyuruh di sini ya silakan kalian di sini. Kalau pengujinya nyuruh di sini ya kalian lakukan di sini. Gitu. Yang penting teknik kalian benar. Kalau kalian melakukan di sini, lakukan seperti ini ya. Jangan tangan kiri kalian begini gitu, ya jangan, tangan kiri kalian di sini.
Tuh, yang begitu juga yang air tadi. Jadi kalian lakukan di sini. Tangan kirinya megang gagang sebagai penunjuk kita kan. Nah, ini kan bisa miring-miring gini kan. Jadi biar membuka jalan, pegang ini. Jadi jangan di sini tangan kirinya begini, jangan. Begini. Oke, di sini caranya tekniknya adalah diputar searah jarum jam 3 sampai 5 kali. Diputar 360 derajat searah jarum jam 3 sampai 5 kali putaran. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Berlawanan arah boleh nggak? Boleh diputar. Cuma nanti teknik hapusnya juga harus benar. Ini saya contohkan searah jarum jam 360 derajat 3 sampai 5 kali putaran. Jadi kalau yang ini tidak cuma sekali ya. Kalau tadi yang air sekali, kalau ini 3 sampai 5 kali putaran. Itu ya. Nah, cara ngapusnya gimana? Langsung dihapus. Tadi kan saya contohnya searah jarum jam. Ngapusnya juga harus diputar. Ininya juga harus diputar. Putarnya kebalikan, berlawanan arah. Jadi ini kita putar berlawanan arah dan geser ya dari sini, geser gitu. Jadi diputar berlawanan arah. Nah, seperti itu. Jadi jangan diputarnya di sini doang gitu. Atau geser tapi ininya nggak diputar gitu. Kalau misalnya geser nih, kalian hapus, tapi ininya nggak diputar, artinya kan yang masuk itu cuman yang sisi sini. Epitelnya yang lepas ke objek gelas cuman sisi ini doang. Kalau nggak diputar gitu, misalnya straight gitu, sisi ini doang. Sedangkan kalian ngambil kan tadi diputar-putar. Artinya ini kan semua sisi sikatnya ini, berasnya ini kan ada sel epitel semua kan di sini. Nah, jadi ini harus diputar juga, diputar. Paham semua? Ya, langsung saya fiksasi di alkohol 96% selama 15 sampai 30 menit. Ada yang nanya sitobras? Oke, kita lanjutkan. Bagian berikutnya adalah melepas. Nah, teknik melepas juga harus benar ya. Melepas spekulum adalah kebalikan dari memasang spekulum. Artinya langkah-langkah kalian, tangan kalian itu kebalikan dari tadi memasang. Kalau kita mau melepas, jangan tangan kiri kita langsung di sini, jangan. Tangan kiri kita kemana dulu tadi? Ke gagang dulu, karena tadi waktu masang kan bagian akhirnya adalah tangan kiri di gagang. Ada yang mahasiswa tiba-tiba tangan kirinya di sini mau ngelepasin. Ya gimana? Ini kan nggak gitu. Jadi di sini dulu, tangan kiri di sini dulu, kita lepaskan kuncinya. Ini kita tangan kanan kita masuk, baru ini tangan kiri kita pindah. Ini sambil ditutup, sambil dirubah posisinya, sambil ditarik. Nah, ini tuh kebalikan dari masang tadi loh. Nah, untuk narik ini boleh ada yang ngajarin nariknya itu ke bagian bawah begini. Boleh, silakan narik ke bagian bawah gini boleh. Atau kalau saya ya tetap begini juga nggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, kalau misalnya kalian mau narik ke bagian bawah gini, pastikan memang sudah ujungnya mau keluar. Jangan masih di dalam kalian sudah begini loh. Apa yang terjadi begini ya? Robek semua ini di sini bagian atasnya gitu. Jadi pastikan memang ininya ujungnya ini memang sudah mau keluar, kalian geser tarik ke bawah gitu. Jangan masih masuk ke dalam kalian sudah begini aja. Yang ada luka semua ini dinding liang paminanya gitu kan. Jadi begitu caranya ya, buka, oke selesai atau ya tarik keluar. Oke, ini masuk keluarin, selesai. Pasiennya kita suruh pakai celana lagi untuk memakai pakaian. Kita buka handscoon, buka cuci tangan kembali. Nah, terus yang terpenting lagi adalah langkah 18 ini. Langkah 18 sering terlewat. Untuk tindakan pasmir, keterampilan pasmir itu formulir itu ada 2 kali ya. Yang langkah nomor 3 sama langkah nomor 18. Bedanya apa? Yang nomor 3 itu tadi mengisi identitas pasien di awal. Kalau yang nomor 18 itu melengkapi formulir dengan informasi yang telah kita dapatkan
setelah kita melakukan tindakan pengambilan plasmir. Apa aja informasinya? Informasinya yang tadi loh. Jadi ini kan gambaran klinis pasien. Gambaran klinis itu maksudnya tadi deskripsi porsionya. Porsio tampak bulat, permukaan licin, berwarna merah muda, tidak ada keluar sekret ataupun darah dari kanalis cervicalis, permukaan porsio tidak erosi, tidak ada massa tumor, massa benjolan tumor gitu. Itu informasi dari porsio pasiennya. Lalu informasi berikutnya yang tadi kamu tanyakan, saya melakukan lokasi pengambilan spesimen adalah di daerah ektoservik dan endoservik. Itu harus kalian mau menyebutkan yang daerah squamous columnar junction silakan boleh. Cuman yang harus wajib kalian sebutkan adalah daerah ektoservik dan endoservik. Itu harus disebutkan. Jadi lokasi tadi telah mengambil sampel di daerah ektoservik dan endoservik. Itu ya. Jadi itu melengkapi formulir permintaan pasien. Selanjutnya yang langkah 19 adalah menjelaskan rencana tindak lanjut. Tindak lanjut ini, jadi kalian menjelaskan ke pasien, baik ibu, tindakan plasmirnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengirim objek gelas ini dan formulir permintaan ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Hasilnya akan kita terima kurang lebih 5-7 hari kerja. Itu adalah menjelaskan kepada pasien. Jadi ingat, jangan sampai lupa ya. Jadi baik ibu, saya akan mengirim objek gelas ini dan formulir permintaan ke laboratorium patologi anatomi untuk diperiksa dan diinterpretasi oleh dokter spesialis patologi anatomi. Hasilnya kurang lebih 5-7 hari. Nah, lanjutnya masih ada lanjutan tuh. Lanjutnya adalah ini. Kalian yang tadi hasil interpretasinya ini, kalian sebagai dokter umum kalian harus tahu. Kalau misalnya hasilnya negatif atau normal, apa yang kalian sarankan kepada pasien? Kalau misalnya hasilnya displasia, apa yang kalian sarankan kepada pasien? Kalau misalnya ternyata hasilnya positif ganas, apa yang kalian sarankan kepada pasien? Itu harus kalian jelaskan. Nanti kalau langsung saya tanya, gitu ya. Jadi setelah kalian menjelaskan itu, langsung saya tanya. Kalau misalnya hasil dari dokter PA-nya adalah displasia sedang, apa yang kalian anjurkan kepada pasien? Apa? Kalau displasia sedang apa? Dirujuk ke Obgyn. Terus plasmir ulang setelah 3 bulan terapi. Yang namanya displasia itu berarti sudah tidak normal ya. Displasia itu adalah keadaan sudah tidak normal. Anjuran pertamanya adalah dirujuk dulu, rujuk ke dokter Obgyn untuk dilakukan tata laksana. Jadi ibu ternyata ini hasilnya ada displasia sedang, keadaan ini tidak normal. Jadi ibu saya rujuk ke dokter spesialis Obgyn untuk dilakukan penanganan terapi. Selanjutnya ibu bisa melakukan plasmir ulang. Kalau displasia sedang berarti 3 bulan setelah terapi. Ibu bisa melakukan plasmir ulang 3 bulan setelah terapi. Kalau displasia ringan 6 bulan. Kalau normal apa anjurannya? Negatif. Hasil ibu adalah normal, NILM. Diperiksa ulang 1 tahun lagi. 3 tahun. Jangan 3 tahun, 1 tahun lagi. Kita sepakatin aja setiap tahun. Jadi ibu silakan plasmir rutin setiap tahun. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Karena saya tidak mengajarkan lagi ya, saya mau ke atas lagi, mau ada praktikum, kalian belajar mandiri. Makanya saya bilang ada yang mau ditanyain. Dokter mau. Saya sambil tanda tangan di situ.